saya Siti Nur Fariha SPD, TGP Angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Timur, guru di SMP Negeri 5 Kota Besi. Dan di samping saya ada Ibu Ati Aryani SPD, wali kelas 8B. Beliau juga guru IPS di SMP 5 Negeri Kota Besi. Baik, assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. apa kabar Bu Ati hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya. Baik, Bu Ati, hari ini kita akan melakukan pra-observasi sehubungan dengan nanti pelaksanaan observasi kelas Ibu Ati sama saya. Nah, sebelum nanti saya amati jalannya observasi, proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas atau supervisi kelas yang akan Ibu lakukan minggu depan. Nah, sebagai langkah awal ini agar Ibu mengetahui proses dan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri ya Bu ya, dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Kira-kira begitu ya Bu Ati ya? Ya baik, kalau boleh tahu Bu Ati, kemudian yang akan Ibu observasi nanti di kelas berapa ya Bu ya? Di kelas 8A. 8A, baik. Kemudian baik, kami akan melakukan observasi dengan Bu Ati yang dengan alutsista dimulai dari tujuan pembelajaran. Baik, Bu Ati, yang pertama tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan adalah tujuan pembelajaran untuk kegiatan kita observasi minggu depan adalah yang pertama itu menyebutkan jenis-jenis lembaga sosial. Dan yang kedua, siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis lembaga sosial dari berbagai macam gambar tadi yang sudah diamati dan disebutkan, itu dikelompokkan ke dalam berbagai macam jenis lembaga sosial. Yang ketiga adalah siswa bisa menjelaskan kembali jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Ibu ya. Yang pertama yaitu tadi menyebutkan, yang kedua mengelompokkan, dan yang ketiga mengidentifikasi atau menjelaskan. Nah, kemudian rancangan pembelajaran yang diterapkan di kelas oleh Ibu itu kira-kira apa Bu? Baik strategi, kemudian pengembangan dulu. Pengembangan yang akan Ibu capai pada tujuan pembelajaran tersebut apa ya Bu? Sesuai dengan tujuan pembelajarannya adalah pengembangan yang akan atau ingin saya capai untuk anak-anak ke depan itu adalah setelah kegiatan pembelajaran itu selesai, siswa dapat menjelaskan kembali jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat. Jadi siswa mampu menjelaskan kembali dan orientasinya adalah siswa bisa langsung menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya Ibu, rancangan pembelajaran yang diterapkan di kelas, baik dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu seperti apa Ibu? Baik, untuk strategi pembelajarannya, kita menggunakan strategi berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE dan baik Bu Ati, ini tadi adalah bincang-bincang kita pada kegiatan pra-observasi yang akan dilaksanakan minggu depan. Observasi How you do there, student? Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, sehat dan bahagia. Tenang dulu, apa? Sebelum kita lanjut masuk ke materi, saya mau satu orang wakilnya. Siapa wakilnya? Perhatikan semuanya. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, apa ini kita berdoa dimulai. Siapa yang tadi malam tidak belajar? Ada? Ada. Kan tahu? Yang tadi malam belajar apa? Apa Bang? Materi lembaga sosial. Sebelum kita lanjut, tolong cek dulu apakah di sebelahmu bajunya sudah rapi. Sebelah ini rapi. Lihat di bawah, cek. Ada sampah nggak? Nggak ada. Maju ke depan. Coba. Yang satu sebelah sana, satu sebelah sini. Yang lain silakan berdiri. Berdirinya di samping meja sebentar.
Ya, oke. Sudah siap? Sudah. Bagaimana? Sudah semangat? Masih ingat tepuk semangat? Oke, kita sama-sama. Tepuk semangat. Lagi tepuk semangat. Kita akan bahas tentang sosial jenis dan sosial. Baik. Saya ingatkan lagi, mengingatkan materi yang lalu kita sudah membahas tentang lembaga sosial. Pengertian yang tidak belajar tadi malam silakan simak lagi. Pengertian lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem dalam masyarakat. Oke. Yang kedua, atau yang lainnya adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Fungsinya itu untuk apa? Untuk mengatur kehidupan masyarakat. Oke, sekarang kita ke fungsi. Fungsi 1, memberikan pedoman. Mana yang B? Oke. Menjaga keutuhan biar tidak terjadi perpecahan. Memberikan arahan, sama ya dengan pedoman tadi ya. Arahannya gimana? Biar masyarakat itu hidup madani, biar masyarakat itu hidup tentram. Oke. Tujuannya melindungi. 2, memiliki peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. 3, kebutuhan masyarakat merupakan tujuan terpenting dalam lembaga sosial. 4, memberikan solusi. Jadi kalau ada permasalahan di dalam masyarakat itu memberi solusi. Nomor 6, sebagai sarana untuk mencapai aturan dan hukum. 7, agar masyarakat dapat mentaati aturan. Nah, jadi ada sanksinya. Rasa toleransi. Toleransi menghargai. Betul sekali. Ini kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu materi yang kedua adalah jenis-jenis lembaga sosial. Ya. Tujuan pembelajarannya. Jadi nanti setelah kita melakukan pembelajaran hari ini sudah selesai, diharapkan ya. Jadi setelah kalian belajar melalui mode pembelajaran yang kooperatif dan metodenya yang menyebutkan apa-apa saja sih yang termasuk dalam jenis lembaga sosial. Contohnya seperti apa, tingkahnya seperti apa saja. Kemudian yang kedua, mengkategorikan. Jadi ini masuk kemana, ini masuk kemana. Itu nanti kalian harus bisa mengkategorikan. Jadi dipilah. Oke, lanjut ya. 3 adalah menjelaskan. Jadi setelah menyebutkan, memilah-milah, harus bisa menjelaskan dari jenis-jenis dengan tepat dan mampu menyajikan hasil diskusi. Jadi nanti melalui diskusi kalian harus bisa menyajikan dengan baik melalui apa? Ini yang pertama adalah pemahaman dan prosesnya. Jadi proses kalian dalam berdiskusi. Kalau yang diam saja, nggak mau membantu, nggak mau mana kira-kira secara otomatis nggak mau belajar, ya kan? Ya, lanjut ya. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kerjasama, mandiri dan kreatif. Fungsi pembelajaran kita hari ini kira-kira penting nggak ya? Penting. Kenapa? Karena peserta didik bisa menyebutkan, bisa mengidentifikasi, bisa memahami jenis-jenis lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Diskusi kerja kelompok. Kemudian yang pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak. Bisa kita lanjut? Bisa. Oke, terus semangat lagi ya.
banyak gambar. Kira-kira masih ingat ya? Ya, ada gambar di sekolah. Kemudian keluarga. Ya, ada gambar Pak pasar. Terus rumah ibadah. Terus ada untuk Ansa. Nisa itu Ansa nih. Diam aja, belakang. Eva. Jadi itu tadi adalah berbagai kegiatan yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, baik. Untuk memperlancar kegiatan kita diskusi hari ini, waktu 1 menit, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 duduk di sebelah sana ya, ujung, 2 di tengah, 3, 4, 5 dekat. Nah, paling ujung, tempat minggu. Yuk, silakan, mulai sekarang. 5, siap. Oke, tepuk tangan untuk 8. Oke, kita bikin. Beberapa teman perpustakaan yang berkaitan dengan aku dan yang terakhir berkaitan dengan kurikulum yang ada di pasar yang itu lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Jadi lembaga pendidikan sangat penting untuk terus dipelihara oleh masyarakat rasional, kemudian sarana melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkan dan membiasakan anak-anak. Lembaga yang terakhir ini lembaga politik dan hukum adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Atau lembaga politik yang ada di Indonesia adalah Dewan Perwakilan dapat kita jelaskan sebagai berikut ya, agar sesuai dengan aturan dan hukum. Terima kasih. Oke. Perhatikan masing-masing kelompok sudah ada LKPD ya. Ya. Perhatikan. Jadi setelah kalian tadi menyaksikan video yang pertama tadi tentang gambar-gambar aktivitas dari manusia, jenis-jenis lembaga sosial. Kemudian kita sudah perhatikan video yang kedua, di situ ada penjelasannya dan di situ juga ada kalian ya, di situ sudah ada. Nah, sini. Ya, ini jenis-jenis lembaga sosialnya sudah ada di situ. Silakan nanti diamati di pelajaran. Sekarang semua perhatikan. Ya, waktu 3 menit silakan kalian menyebutkan berbagai gambar yang ada di LKPD pertama. Itu ada 10 gambar, silakan disebutkan. Waktu 3 menit, silakan bergabung dengan teman satu kelompok. Ya, gambar 1 apa? Gambar 2. Ya, kelompok 5. Ini 2M, 2M. Ini bang, yuk. Cerita. Nomor 5.
BUMN. Nah, ini Pak Jama. Sudah? Ayo cepat sedikit. Sudah? Ayo, ayo. Naik lagi. Tombol 5 sudah ya? Sudah. Langsung aja tombol 5. Berdiri dari situ dibaca. Yang pertama politik, kedua pendidikan, tiga keluarga, 4 pasar, 5 BUMN, 6 bank. Oke. Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, sudah habis. Berarti kita beralih ke KKPD kedua. Perhatikan di situ tadi ada amplop. Boleh dibuka sekarang amplopnya. Ya. Di dalam masing-masing amplop, dengarkan, hello. Di dalam masing-masing amplop itu terdapat 5 gambar. Biar nggak salah loh yang gambar sendiri ya. Terdapat berapa? 5 gambar. 4 gambar itu benar, tapi 1 itu ada yang salah. Ya, perintahnya perhatikan baik-baik gambarnya. Saya sudah tahu itu di situ masuknya apa, gambar apa, lembaga apa. Kalian kan disuruh mengamati dulu, diamati. Waktu 1 menit sudah. Oke. 2 orang menjadi wakil dari kelompok masing-masing untuk mencari gambar yang benar di amplop itu masuk ke kategori lembaga apa. Silakan dicari, ada 5 lembaga yang sudah ditempelkan. Sebelah sana, situ dan situ. Silakan 2 orang mewakili, jangan sampai salah ya. Nanti kalau betul, jangan sampai salah. Ingat, 1 itu ada yang salah loh ya. Nah, 1 itu ada yang salah, jangan ditempel. Yang betul 4 itu yang ditempel. Ditempelnya dalam 1 grup agama. Punya keluarga. Sudah, men. Ya, nomor 5 sudah dulu nomor 5. Bintang dulu ya, karena sudah nomor 1. Ya, silakan dulu kembali. Ya itu yang salah nggak usah ditempel. Ayo kelompok berapa ini yang main nomor? Kalau betul 1 gambar betul itu berarti nilainya 2 bintang ya. Kalau salah 0. Ya. Ayo, Anissa. Sini. 1 orang saja. Kamu yang memberi bintang. Dari ini kelompok berapa ya? Kelompok berapa? Kelompok 1. Kamu yang beri bintang. Politik. Gambar 1 betul, gambar 2 betul, gambar 3 betul, dan gambar 4 betul. Tepuk tangan salah satu. Bersama keluarga. Piknik, bercengkrama, kemudian Idul Fitri. Berarti betul semua. Tepuk tangan nomor 3. Ini 2. Nomor 1. Ya. Kelompok berapa? 4. Betul. Betul semua. Tepuk tangan dulu. Sama ini. Oke, kelompok terakhir kelompok 5 ya? Lembaga pendidikan, gambar 1. Betul banget. 2, suasana belajar di dalam kelas betul. 3, gambar kita yang lagi belajar betul. Yang keempat, gambar lagi upacara bendera. Betul. Tepuk tangan kelompok 5. Oke, berarti karena kelompok 5 tadi yang nomor 1 selesai, dia poinnya bintang tambah 2. Berarti 8 ditambah 2 berapa? 10 bintang. Kemudian di sini ini kelompok 4 ditambah 1 bintang berarti menjadi 9 bintang. Yang lainnya ke 8. Berarti tepuk tangan ke 8. Ayo. Oke, tadi sudah ya. Jadi itu adalah lembaga atau jenis lembaga sosial yang nanti akan kalian diskusikan. Saya tadi nggak tahu kalian tuh dapatnya apa. Kelompok 1 dapat
Tidak. Kita masuk ke LKPD kan? Nih. Ya, ada 5 gambar. Ya. Nah, kelompok kalian tadi masuk di mana? Kelompok kalian tadi masuknya di mana? Sudah paham kan? Kelompok 1 di mana kelompok 1? Politik. Berarti di politik situ tulis kelompok 1 di sini ya. Nanti kelompok 1 menjelaskan tentang ekonomi. Ekonomi berarti ada di gambar nomor 5 ya. Nah, kelompok 2 ditulis di sebelahnya kelompok 2. Kemudian dijelaskan, kalian menjelaskan pengertian fungsinya dari lembaga ekonomi. Kelompok 3 lembaga keluarga ada di gambar nomor 2. Silakan ditulis di sebelahnya kelompok 2, dijelaskan dan fungsinya. Kelompok 4 lembaga sudah. Kemudian dijelaskan pengertian dan fungsinya. Terakhir kelompok 5 lembaga pendidikan. Ya, oke, gambar nomor 4. Sama ya, ditulis kemudian dijelaskan. Waktunya 7 menit. Silakan untuk berdiskusi. Hasil diskusinya kalian tuliskan di situ pengertian dari masing-masing lembaga yang tadi sudah kalian maju tadi ya. Kemudian fungsinya apa? Paham? Oke, lakukan. Kalau nggak cukup di bawah atau sebaliknya ya? Di bawahnya atau sebaliknya? Iya, di bawahnya sini. Kesimpulannya iya ya? Kesimpulannya iya. Ya. Fungsinya juga ya, fungsinya. Di bawahnya boleh. Tapi yang yakin aja. Di bawahnya aja. Apa saja di bawah. Kalau nggak cukup di belakangnya. Nomor 1 boleh ya. Saya bantu buka ya. Sudah. Obat dulu yang sana. Sudah sudah. Oke. Jangan lupa kesimpulannya dulu ya, kesimpulannya ditulis. Lembaga apa ini? Lembaga sosial, lembaga sosial. Yang dingirin ini.
Sudah? 2 menit lagi. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 5 sudah? Lagi main. Belum. Sedikit lagi. Kelompok 2? Ya, sudah. Mau maju nomor 2? Kelompok 4 ya? Kelompok 4 nomor 1. Maju, presentasi. Kelompok 3 oke? Nomor 2? Oke. Sudah? Ada yang belum? Kelompok 1? Kelompok 1. Orang atau semuanya? Sepakat aja ya, mau 2 orang, yang maju 2 orang, 3 atau semua maju? Oh, maunya semua? Semua maju? 2 orang. Kalau ada yang bertanya bisa, nanti yang di belakang, yang di meja di belakang berarti bantu ya. Oke, jadi yang maju 2 orang ya, yang maju 2 orang untuk membaca. Nanti kalau ada yang tanya, yang duduk di meja kelompoknya membantu ya. Nanti kan itu salah nggak? Sudah belum? Terima kasih. Sudah. 1 oke? 2. Ayo 2 menit lagi. 2 orang saja ya. 2 orang. Kelompok 2 orang maju. Baca. Yang lain kalau ada pertanyaan membantu. Berarti kelompok 4 maju pertama, kelompok 3 ya. Kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 5 mau maju? 5. Oke, kelompok 5. Kelompok 1 maju nomor berapa? Kelompok belum tahu. Kelompok 1 maju nomor 4. Oke. Maju nomor 4. Oke. Terakhir berarti nomor 2 ya. Oke, sudah? Sudah ready? Sudah selesai, finish? Sudah? Oke. Kalau sudah, oh kelompok 2 belum, dia tunggu sebentar. Nah, kelompok 2, sedikit yang kedua. Oke, sudah. Siapkan siapa yang mau masuk ke depan, siap kelompok 2. Masing-masing kelompok sudah siap ya? Siap ya? Sudah siap? Siap. Oke. Mari kita tampilkan kelompok 5 dulu. Apa? Silakan maju ke depan untuk presentasi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Desinta Dorani. Perkenalkan, nama saya Aurora India. Lembaga yang kami jalankan adalah lembaga agama. Pengertian dari lembaga agama adalah salah satu lembaga
berkaitan dengan hal-hal keagamaan masyarakat, baik itu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan agama lainnya. Kesimpulannya, lembaga agama berperan memberikan pedoman bagi manusia untuk berhubungan dengan Tuhan yang Esa. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh ya, kelompok 3. Berdiri kelompok 3. Bisa tenang. Teman yang lain catat. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya izin bertanya. Apa tujuan dari lembaga agama? Langsung dijawab ya. Tujuan dari lembaga agama adalah berperan untuk memberikan pedoman bagi manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kelompok yang lain mungkin? Kelompok lain ada pertanyaan? Kelompok sendiri mau tanya? Ya enggak? Kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak ada? 2? 5? Tidak ada? Oke, bisa dihitung? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kelompok 3. Silakan siapa yang mau maju ke depan. Yang lain silakan benar-benar yang itu sendiri kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan keluarga yang menyampaikan hasil diskusi tentang keluarga. Perkenalkan, saya Sifat Abdullah. Perkenalkan, nama saya Nabila Purwatadiksi. Oke, yang lain dengarin. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial dan komunitas yang bersifat terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya, dan fungsinya untuk mempertahankan kelangsungan di masyarakat dengan anggota keluarga dan melindungi anggota keluarga. Kesimpulan dari lembaga keluarga memiliki peran sangat penting dalam masyarakat karena melalui keluarga manusia pertama kali mendapatkan pendidikan dan belajar bersosialisasi. Ayo, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Berdiri. Dari kelompok 4, saya ingin bertanya apa tujuan dari lembaga politik? Apa tujuan dari lembaga politik? Keluarga. Memiliki peran sangat penting dalam masyarakat. Apakah bisa diterima? Sebelah sini dengar nggak tadi jawabannya? Tak diulangi nak. Apa tadi fungsi ya? Fungsinya apa tadi? Lembaga keluarga memiliki peran sangat penting dalam masyarakat. Apa? Penting apa? Ada yang bisa membantu mungkin temannya dulu di sini sebelum kelompok lain. Dengan mendapatkan pendidikan dan belajar sosialisasi. Gimana? Kelompok 5? Mau bantu jawab? Ya. Tanya atau jawab? Jawab. Oke, berdiri dulu. Lembaga keluarga memiliki peran atau fungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat, membina dan membimbing anggota-anggota keluarga dan melindungi anggota keluarga. Jadi fungsi sangat penting. Pentingnya kan? Kenapa penting? Bisa diterima? Tadi yang bertanya kelompok 4 ya? Ya, bisa. Oke. Sudah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ada pertanyaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Perkenalkan, nama saya Jalina Putrasari. Di sini saya dan Jalina membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 3, lembaga pendidikan merupakan lembaga penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan dapat dimulai sejak dini sebagai bangsa. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan masyarakat untuk menyebarkan pengetahuan, nilai, norma, ideologi untuk mempersiapkan generasi muda mengambil peran di dalam masyarakat. Fungsi lembaga pendidikan memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas dan potensi seorang muda dapat menjalani kehidupan bermasyarakat dengan baik. Pendidikan berdampak global. Kesimpulan, lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam masyarakat karena melalui pendidikan kehidupan masyarakat dapat mengalami kemajuan dan kesejahteraan, tercipta kehidupan yang nyaman dan tentram, dapat terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Bersama materi ada yang mau ditanyakan? Saya ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Oke, baik. Ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Sudah jelas? Kelompok 1? Kelompok 3? Mau bertanya? Kelompok 4? Kelompok 2? Oh ya, silakan. Yang lain catat dulu di situ ya, dicatat. Kedua. Apakah lembaga pendidikan berguna untuk masa depan kita? Ya, langsung dijawab. Bisa. Apakah pendidikan itu berguna untuk masa depan kita? Berguna nggak sih pendidikan itu? Menurut kalian gimana? Yang lain yang di belakang balik dong. Kalau mau jawabannya langsung dijawab dari situ boleh. Berguna karena lembaga pendidikan merupakan lembaga penting bagi kehidupan manusia. Gimana? Sudah puas atau ada yang mungkin yang mau menambahkan? Puas. Yang puas juga belum? Jangan apa-apa biar ditambahkan dari teman yang lain atau kelompok lain boleh menambahkan. Kalau mungkin kelompok yang lain ada pendapat yang lain, alasannya penting katanya ya. Kenapa? Karena penting bagi kehidupan manusia. Sudah? Puas. Nah. Oke, ada yang lain? Ya? Ada yang lain? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, cukup kan? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, saya Fauzana, psikolog dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar
Yang pertama, yang keras. disampaikan oleh lembaga menyelesaikan konflik yang terjadi dengan lembaga Nggak tinggal Lembaga politik memiliki peran penting dalam masyarakat karena melalui lembaga politik dapat tercipta masyarakat yang aman dan sejahtera. Pertanyaan? Ada yang Ada yang mau bertanya? ada kelompok 4. Oke. Perkenalkan, nama saya Desi Nurani, perwakilan dari kelompok 4. Mengapa lembaga politik sangat penting dalam masyarakat? lembaga politik pendidikan penting dalam masyarakat karena melalui lembaga politik dapat tercipta masyarakat yang aman dan sejahtera. Gimana? Yang bisa diterima. Ada pertanyaan lagi? Sekian dari kami. Silakan maju ke depan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Aulia Dewi. Lembaga adalah lembaga yang mengatur tentang tindakan ekonomi dalam masyarakat. Dikarenakan manusia yang memiliki kebutuhan banyak dengan melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi. Fungsinya menjaga kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, memberikan pedoman bagi masyarakat untuk mengadakan pemberian sosial, memberikan pedoman bagi anggota masyarakat bagaimana cara bertindak laku masyarakat, terutama yang membuat pemenuhan kebutuhan sosial. Bahwa lembaga ekonomi memiliki peran yang penting dalam berdasarkan masyarakat. Yang ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Aura Mutia dari kelompok 4. Apakah ekonomi penting dalam kebutuhan sehari-hari? Penting nggak sih? Penting karena manusia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan kegiatan atau Nama saya Anita Sanusi, perwakilan dari kelompok 3. Saya bertanya, apa saja fungsi dari lembaga ekonomi? Menjaga keutuhan masyarakat yang bersejahtera dan
memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian atau kontrol sosial dan memberikan pedoman bagi anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku di masyarakat, terutama yang mengangkut penemuan di hutan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekali lagi beri tepuk tangan dulu yang meriah. Sebelum kita kesimpulan, memang akan memberikan tambahan ya. Tadi ada yang bertanya tentang seberapa penting pendidikan itu untuk masa depan, ya kan? Apa tanya? Ya. Kita tadi bertanya seperti itu. Jadi, penting nggak sih pendidikan itu untuk masa depan? Penting nggak? Kenapa? Kenapa kita harus sekolah? Kenapa kalian harus berangkat ke sekolah? Kenapa kalian harus menuntut ilmu? Kenapa? Agar bisa bekerja. Agar pintar. Sudah. Apa lagi? Kenapa? Agar bisa sukses. Agar bisa sukses hidupnya. Beri tepuk tangan. Ada lagi? Menambah pengetahuan. Betul sekali. Apa lagi? Mendapat ilmu. Sama dong. Oke, tepuk tangan. Ada lagi nomor 1 dari tadi bilang nomor 1. Agar dapat pengalaman. Untuk mendapatkan pengalaman baru. Benar sekali. Tepuk tangan. Jadi dari jawaban 1, 2, 3, 4, 5 banyak banget. Ternyata pendidikan itu kita sepakat penting ya. Iya, penting untuk masa depan kita. Kenapa? Karena melalui pendidikan, itu bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang siap menghadapi era globalisasi. Ya, jadi melalui pendidikan itu disiapkan kader-kader penerus. Kami ini sudah sampai di sini. Mungkin hanya berkarya seperti ini. Kalau kalian itu yang akan membawa maju atau tidaknya suatu negara. Mau dibawa kemana? Ada lagunya kan? Mau dibawa kemana? Iya, bukan cuma tapi negara kita. Mau dibawa kemana? Itu ada di tangan kalian. Jadi kalian harus belajar sungguh-sungguh nggak? Ya, belajar sungguh-sungguh nggak? Yang masih suka nggak masuk kelas gimana? Ditambah atau dikurangi? Dikurangi. Yang masih nggak suka belajar di malam hari gimana? Masih terus lanjut? Lanjut juga belajar. Karena masa depan bangsa dan negara ada di tangan kalian. Kalian bisa tahu, oh saya pengen jadi menteri, maka saya harus belajar lebih giat lagi. Saya pengen jadi diplomat, maka saya harus belajar bahasa Inggris dengan Merdeka sungguh. Tepuk tangan dulu. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Saya mau dari kelompok 1, saya mau tuliskan dulu kesimpulannya. Kelompok 1 tadi kesimpulannya apa? Kelompok 1. Lembaga politik memiliki peran
Lembaga politik memiliki peran yang penting dalam masyarakat karena melalui lembaga politik dapat tercipta masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera. Berperan penting terhadap apa? Terhadap apa? Dalam masyarakat, Terhadap apa? karena melalui lembaga politik dapat tercipta masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera. Boleh seperti ini? Berperan penting terhadap kondisi masyarakat yang aman, aman apa tadi? Tertib, Aman, tertib, terus sejahtera dan sejahtera. oke, kelompok 2. Lembaga apa kelompok 2? Ekonomi. Lembaga ekonomi. Memiliki peran penting dalam Oke. Kelompok 3. Keluarga bagaimana? Kenapa? karena melalui keluarga manusia pertama kali mendapatkan pendidikan dan belajar bersosialisasi. Kelompok 4. Lembaga agama. Yang itu airnya Ya. itu ada air. Berperan memberikan pedoman bagi manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Lembaga agama kenapa penting? Berperan memberikan pedoman bagi manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam masyarakat karena melalui pendidikan kehidupan memiliki peranan penting dalam masyarakat karena melalui pendidikan kehidupan masyarakat dan dapat mengalami kemajuan dan kesejahteraan, tercipta kehidupan yang aman dan tentram, dapat terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Oke. Tuntutan ya tadi? Tuntutan zaman. Tuntutan zaman atau Perkembangan zaman. Oh, perkembangan. Buku 1 mau belajar yang terakhir apa ya? Lupa tuh kalau masuk banyak ngobrol. Oke. Baik. Oke, berarti ada berapa kesimpulannya? Berapa lembaga? 5.
Oh, dari kelima ini ada nggak yang lebih penting daripada yang lainnya? Ada. Ada yang lebih penting yang lain? Nah, nanti aja deh gitu. Atau sama pentingnya? Sama pentingnya. Boleh nggak satu ditinggalin aja? Nggak usah deh. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi kelimanya harus terus Terus maju sama-sama. Oke. Kenapa? Amin. Kenapa? Karena tadi kan bilangnya sama penting, sama pentingnya. Pendidikan penting, agama penting, keluarga penting, ekonomi penting, politik juga penting. Karena dalam politik kan dia mengatur kita dalam berbangsa dan bernegara, ya kan? Membuat undang-undang, mengatur. Sebelum kalian lahir pun pendidikan sudah diajarkan oleh ibu kalian. Ayo nak kita makan, ayo nak kita berdoa sebelum makan, ya? Ya. Sebelum lahir tuh sudah diajak bersama-sama untuk berdoa. Berarti disitulah pendidikan apa? Ya, ingat ya, hari Kamis kita bertemu. Materi kita adalah peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jadi peran lembaga sosial tadi, saat kita mau menggunakan sumber daya alam yang ada di Indonesia, gimana ya? Baik, kita lihat dulu refleksinya. Ya, masing-masing kelompok. Perhatikan, di situ ada gambar, ada 5 gambar. Menangis, marah, bahagia, datar-datar aja, senyum-senyum aja. Suka gitu, bahagia. Yang mana ya kira-kira untuk belajar hari ini? Apakah menyedihkan, membuat emosi marah, suka, cinta, pokoknya yang lebih-lebih datar-datar aja atau membahagiakan? Yang mana? Suka, cinta. Oh, yang ketiga. Oke, berarti menyenangkan. Terima kasih. Kemudian informasi yang didapatkan dari pembelajaran hari ini apa ya? Mengetahui jenis lembaga. Mengetahui jenis lembaga. Ya. Manfaat yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini. Dapat bekerja sama. Manfaatnya apa ya? Dapat memahami tentang jenis lembaga sosial. Oke. Hal yang membuatku kesulitan, ada yang sulit nggak sih? Tidak. Gampang. Oke. Hal yang kulakukan ke depannya setelah mempelajari materi hari ini. Kira-kira gimana ya? Masih mau bolos sekolah? Ogah-ogahan dalam belajar? Atau masih semangat dalam menghadapi kehidupan? Semangat dalam Betul. Tambah semangat ya. Perbuatan baikku hari ini. Adakah kalian berbuat baik hari ini? Ada. Apa? Hah? Membantu teman dalam kelompok. Tadi yang bantu main tadi siapa ya? Iya. Beri tepuk tangan dulu untuk saudara Pana. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang jenis-jenis lembaga sosial masyarakat. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Mungkin Siap, ada yang tidak ada. ditanyakan? Tidak ada, sudah sangat jelas? Nanti, pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Saya keluarkan di dalam ujian bisa? Siapa bisa? Bisa. Baik. Sebelum kita akhiri, nanti ya balik ke tempat duduknya nanti setelah saya tutup. Jadi sebelum kita akhiri, tolong posisi duduknya yang tegak. Ya? Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Undangan untuk 8. Ya, silakan balik ke tempat masing-masing. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana perasaan ibu setelah kemarin kita melakukan supervisi di kelas 8A? Gimana perasaan ibu? Alhamdulillah puas ya dengan kegiatan pembelajaran kemarin, karena anak-anak usia sekali mereka bisa mengikuti pembelajaran yang baik sesuai apa yang saya pelajari. Ya. Kemudian yang kedua Bu Ati, apakah menurut ibu tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan kemarin itu sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai. Contohnya adalah Jadi setelah kegiatan pembelajaran siswa sudah berdiskusi, siswa bisa yang pertama kan menyebutkan menyebutkan kegiatan-kegiatan dari masyarakat yang sesuai dengan jenis lembaga sosial. Kemudian yang kedua, mereka bisa mengelompokkan. Jadi melalui permainan kemarin yang memberikan gambar itu mereka bisa mengelompokkan ini kegiatan ini masuk ke lembaga sosial yang mana ya? Apakah agama, pendidikan, keluarga, ekonomi atau politik, itu sudah bisa juga dengan lancar dan baik. Kemudian yang ketiga, siswa bisa menjelaskan mengenai jenis lembaga sosial yang dimana. berarti artinya tujuan pembelajarannya yaitu sudah tercapai, terutama mengidentifikasi jenis lembaga sosial yang ada. Baik. Kemudian ini Bu Ati, apakah Ibu bisa merefleksikan dengan singkat kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, mulai dari pembukaan, speaking, dan sebagainya sampai pada Jadi pertama kali terus sebelum melakukan kegiatan pembelajaran kita menyiapkan diri dengan modul, kemudian dengan materi dan belajar apa, mungkin PPT atau video pembelajaran. Kita semua siap, kita melakukan pembelajaran di kelas. Yang pertama kali adalah kita memberikan salam, mengingatkan kepada siswa apa kabarnya, bagaimana, kemudian berdoa bersama-sama. Bisa saya yang mungkin atau mungkin siswa yang memimpin. Jadi kalau siswa kan kita mengajarkan siswa untuk bisa memimpin teman yang lain. Itu secara bergantian biasanya saya tunjuk. Kemudian kita melakukan SBK itu untuk menyegarkan siswa dan memberikan kesiapan siswa, jadi biar mereka tuh lebih siap lagi, lebih konsentrasi lagi kan, dengan gerakan-gerakan itu mereka bisa konsentrasi. Kemudian setelah itu kita lakukan cek kehadiran siswa, jadi siswa yang tidak hadir, alhamdulillah hari itu hadir semua. Kemudian cek kerapian, pakaian, kemudian yang terakhir adalah kebersihan. Dengan kebersihan lingkungan mereka, dilacak apakah ada sampah dan sebagainya. Setelahnya kita memberikan satu cerita sedikit ya. Jadi untuk menjembatani antara pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran hari ini itu melalui tanya jawab gitu, dengan kesiapan mereka. Jadi sekaligus saya sambil ngecek apakah mereka belajar atau tidak, apakah mereka siap hari ini untuk pembelajaran yang hari ini akan saya lakukan atau tidak. Kalau tidak belajar apa alasannya, kalau belajar materi apa yang mereka pelajari. Kemudian menjelaskan tentang materi hari ini. Jadi apa yang akan saya sampaikan hari ini itu judulnya saya sampaikan ya. Oke, baik Bu Ati, satu lagi nih ya apalagi yang ingin dikembangkan Baik Bu Ati, satu lagi pertanyaan sebelum menutup deh. Ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Apalagi yang ingin dikembangkan Bu Ati berdasarkan hasil observasi kita hari ini? Yang ingin saya kembangkan dari hasil observasi tadi adalah saya ingin anak-anak itu bisa masih belum dengar, mungkin ada anak yang bertanya karena mungkin kurang keras atau mungkin dalam dengan suara yang lain sehingga saya nggak mendengar. Jadi saya ingin anak-anak menunjukkan juara seperti saya di Dan dua menjadi ya. iya, luar biasa sekali Bu Ati. Terima kasih. Terima kasih banyak.
Wabarakatuh.